Jika dia melakukan ini dengan ponselnya, maafkan aku, saudara. Sudah terlambat. Dalam 15 menit berikutnya saya akan mengungkapkan 5 tanda yang hampir selalu benar. Ini adalah indikator yang sama yang digunakan psikolog forensik dan penyelidik untuk mendeteksi perselingkuhan. Dan percayalah setelah Anda memahami pola-pola ini, Anda tidak akan pernah melihat hubungan dengan cara yang sama lagi. Saya tahu mengapa Anda di sini ada sesuatu yang terasa tidak beres. Mungkin itu firasat. Mungkin itu detail kecil yang tidak dapat Anda jelaskan dengan tepat atau mungkin Anda hanya ingin bersiap. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dengan sangat jelas, sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan katakan dengan lantang. Intuisi Anda jarang salah. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seorang pria merasa ada sesuatu yang salah, dia benar sekitar 85% dari waktu. Perbedaan antara keraguan dan kepastian bukanlah emosi, melainkan mengetahui persis apa yang harus dicari. Selama lebih dari 1 dekade, saya telah mempelajari perilaku manusia, psikologi wanita, dan pola perselingkuhan. Saya telah menganalisis ribuan kasus berbicara dengan terapis pasangan, peneliti, penyelidik swasta, dan ya bahkan wanita yang mengaku selingkuh. Dan apa yang saya temukan adalah ini. Tidak peduli seberapa cerdas, hati-hati atau sadar secara emosional seorang wanita, ada 5 tanda yang tidak dapat dia sembunyikan. Tanda Anda itu tidak disengaja. Tanda Anda itu tertanam dalam biologi dan otak kita. Dan begitu Anda mengenalinya, tanda-tanda itu menjadi mustahil untuk diabaikan. Sebelum kita melanjutkan, pahami ini. Video ini tidak dimaksudkan untuk memicu paranoia atau menghancurkan hubungan yang sehat. Ini adalah informasi kebenaran mentah dan tidak nyaman yang memberi Anda kekuatan. Karena bahkan ketika kebenaran itu menyakitkan, itu masih lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Jadi, jika Anda siap untuk melihat kenyataan apa adanya, tetaplah sampai akhir. Terutama karena tanda nomor 3 adalah yang paling diabaikan oleh sebagian besar pria dan itu adalah yang paling mengungkapkan dari semuanya. Tanda pertama, perubahan mendadak perilaku telepon. Mari kita mulai dengan tanda yang paling jelas dan paling disalahpahami. Teleponnya. Dengarkan baik-baik. Karena disinilah kebanyakan pria fokus pada hal-hal yang salah. Ini bukan hanya tentang kata sandi atau meletakkan ponsel menghadap ke bawah. Itu adalah perilaku permukaan. Yang benar-benar penting adalah perubahan pola yang dramatis. Jika pasangan Anda selalu menjaga privasi ponselnya, itu hanya kepribadiannya. Tetapi jika dia dulu membiarkannya tergeletak begitu saja, membalas pesan di depan Anda, bahkan meminta Anda untuk membalas pesannya. Dan tiba-tiba dia mulai meninggalkan ruangan untuk membaca pesan, selalu menempelkan ponsel ke tubuhnya, membawanya ke kamar mandi setiap kali. Itu bukan kebetulan, itu adalah pergeseran pola. Dan pergeseran pola selalu berarti sesuatu. Perhatikan bagaimana dia memegang ponselnya saat Anda berada di dekatnya. Wanita yang selingkuh sering mengembangkan apa yang disebut psikolog sebagai perilaku perlindungan teritorial. Dia memiringkan layar menjauh bahkan jika dia tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dia terkejut jika Anda berjalan di belakangnya. Dia mengganti aplikasi begitu Anda memasuki ruangan. Itu adalah rasa takut antisipatif. Otaknya selalu dalam keadaan siaga tinggi. Nah, inilah petunjuk terpenting terkait telepon. Sesuatu yang diajarkan oleh seorang detektif swasta berpengalaman selama 30 tahun kepada saya. Waktu jika dia begadang menggunakan teleponnya setelah Anda tidur. Jika dia bangun di tengah malam untuk memiksa pesan. Jika penggunaan teleponnya meningkat pada jam-jam tertentu, terutama ketika dia mengaku sedang bekerja atau keluar bersama teman-teman, Anda sedang melihat jadwal komunikasi. Perselingkuhan memiliki jendela waktu. Mereka memiliki ritme dan telepon mengungkap ritme tersebut dengan sempurna. Satu detail lagi, ingat ini baik-baik. Ajukan pertanyaan sederhana kepadanya saat dia sedang menggunakan teleponnya. Perhatikan matanya. Jika ada kepanikan sesaat, jika dia dengan cepat menutup sesuatu sebelum menjawab, jika jawabannya disertai dengan rasa jengkel yang defensif, itu adalah respons rasa bersalah yang tidak disengaja. Mulut bisa berbohong lebih cepat daripada otak, tetapi mata tidak bisa. Saya tahu ini berat. Anda mungkin sudah memutar ulang momen-momen yang pernah Anda abaikan. Itu normal. Kebenaran itu tidak nyaman. Tetapi kejelasan lebih baik daripada keraguan yang tak berujung. Mari kita lanjutkan. Tanda kedua, transformasi fisik mendadak. Ini adalah sesuatu yang diperhatikan semua orang, tetapi hanya sedikit yang menafsirkannya dengan benar. Saya tidak berbicara tentang merawat diri sendiri. Saya berbicara tentang pergeseran identitas,
estetika baru yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Wanita dalam hubungan yang stabil biasanya memiliki kebiasaan dan gaya perawatan diri yang konsisten. Tetapi ketika seseorang yang baru masuk ke dalam kehidupannya, sesuatu yang menarik terjadi secara psikologis. Dia mulai melihat dirinya sendiri melalui mata yang baru. Dia menciptakan kembali dirinya sendiri. Jika dia tiba-tiba terobsesi dengan gym, mengubah lemari pakaiannya sepenuhnya, mengadopsi penampilan baru, membuat perubahan drastis tanpa melibatkan Anda, atau menjelaskan alasannya, itu bukanlah pertumbuhan diri. Itu adalah pencitraan ulang untuk audiens baru. Sekarang perhatikan saat dia berdandan. Jika dia mengenakan pakaian terbaiknya, parfum terbaiknya, versinya yang paling rapi dan kemudian mengatakan dia akan pergi ke toko bahan makanan. Pertemuan rutin atau bertemu teman lama, perhitungannya tidak masuk akal. Tidak ada yang memakai sepatu hak tinggi untuk membeli susu. Upaya harus sesuai dengan kesempatan. Terapi secara konsisten menyebutkan poin berikutnya, pakaian dalam. Jika Anda mulai memperhatikan pakaian dalam baru yang belum pernah Anda lihat, dia kenakan bersama Anda, atau peningkatan perhatian pada detail yang seharusnya tidak akan dilihat orang lain, Anda tidak perlu menjadi detektif. Keintiman visual adalah sebuah investasi dan investasi memiliki target. Perhatikan saat Anda memujinya. Jika dia tampak tidak nyaman, meremehkan usaha Anda, menghindari kontak mata, atau dengan cepat mengubah topik pembicaraan, itu karena usaha tersebut tidak ditujukan untuk Anda. Itu adalah disonansi kognitif, menerima validasi dari sumber yang salah. Tanda ketiga, jarak emosional yang disamarkan sebagai pertumbuhan pribadi. Ini adalah tanda yang paling diabaikan dan incurkan. Ketika seorang wanita berselingkuh, dia tidak dapat mempertahankan ikatan emosional yang sama dengan Anda. Secara neurologis, itu tidak mungkin. Otak tidak dapat mempertahankan dua ikatan romantis yang dalam tanpa melemahkan salah satunya. Jadi, otak memutuskan hubungan dari ikatan asli untuk melindungi ikatan yang baru. Tetapi alih-alih mengatakan, saya menjauh. Dia merasionalisasikannya. Tiba-tiba dia membutuhkan ruang. Dia ingin menemukan dirinya sendiri. Dia mempertanyakan hubungan tersebut dengan keraguan filosofis yang samar-samar. Bukan masalah konkret. Anda akan mendengar hal-hal seperti saya tidak yakin apakah kita masih cocok lagi atau saya perlu menemukan jati diri saya di luar hubungan ini. Pertumbuhan pribadi yang sejati tidak melibatkan kerahasiaan. Seorang wanita yang benar-benar berkembang ingin berbagi perjalanan itu dengan Anda. Seorang wanita yang menggunakan pertumbuhan sebagai kedokru sepenuhnya mengabaikan Anda. Perhatikan tanda-tanda ini. Dia tidak lagi berbagi detail harinya. Jawabannya menjadi samar. Dia berhenti datang kepada Anda dengan kegembiraan atau frustrasi. Dan yang terpenting dia berhenti berdebat. Ini sangat penting. Ketika seorang wanita berhenti bertengkar, itu bukan kedamaian, melainkan ketidakpedulian. Konflik membutuhkan investasi emosional. Dia menginvestasikan energi itu di tempat lain. Dia juga berhenti merencanakan masa depan bersama Anda. Perjalanan, tujuan, impian menghilang. Garis waktunya terpecah dan Anda tidak lagi berada di dalamnya. Dan tanda yang paling menyakitkan dari semuanya, dia kehilangan minat pada hidup Anda. Bukan karena dia egois, tetapi karena kapasitas emosionalnya sudah terisi. Tanda keperubahan kontradik dalam keintiman fisik. Perselingkuhan tidak selalu mengurangi keintiman, terkadang justru meningkatkannya dan itu sangat membingungkan pria. Ada dua skenario dan keduanya merupakan sinyal. Yang pertama adalah penolakan terus-menerus. Alasan ketika keintiman terjadi rasanya mekanis terputus hampa. Yang kedua adalah lonjakan hasrat yang tiba-tiba. Ini adalah kompensasi rasa bersalah. Otaknya mencoba menyeimbangkan pengkhianatan dengan menjadi lebih tersedia, lebih eksperimental, lebih terlibat. Jika dia tiba-tiba ingin mencoba hal-hal yang pernah dia tolak, menggunakan teknik yang tidak pernah dia pelajari bersama Anda, atau berperilaku berbeda tanpa eksplorasi bersama, orang lain telah mengajarinya. Preferensi seksual tidak berkembang sendirian. Preferensi seksual berkembang bersama seseorang. Perhatikan juga kehadiran mentalnya. Mata tertutup, menghindari kontak mata. Perilaku terburu-buru. Seks adalah momen paling intim. Dan jika dia tidak hadir secara mental, pikirannya berada di tempat lain. Tanda kelima, sikap bertahan berlebihan dan proyeksi ini adalah bagian terakhir yang mengkonfirmasi semua hal lainnya. Pertanyaan yang tidak bersalah terasa seperti tuduhan. Transparansi digantikan dengan kemarahan.
Alih-alih jawaban Anda malah mendapatkan kemarahan. Orang yang tidak bersalah menjelaskan, orang yang bersalah menyerang. Kemudian muncul proyeksi. Tiba-tiba Anda dituduh. Di mana Anda? Dengan siapa Anda? Mengapa Anda terlambat? Ini bukan intuisi. Ini adalah rasa bersalah yang diproyeksikan keluar. Dia mungkin juga mulai membenarkan perselingkuhan secara umum, membicarakan situasi orang lain, menormalisasi pengkhianatan. Dia sedang mempersiapkan narasi dan akhirnya Anda menjadi penjahat. Apapun yang Anda lakukan, Anda adalah masalahnya. Dia membutuhkan cerita itu untuk bisa hidup dengan dirinya sendiri. Pikiran akhir 1 atau 2 tanda ini saja tidak membuktikan apapun. Hidup itu kompleks. Stres itu ada. Tetapi jika Anda melihat 3, 4 atau 5 tanda sekaligus, itu bukan kebetulan. Itu adalah pola. Pola tidak berbohong. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah akan menghadapinya. Itu pilihan Anda. Pertanyaan sebenarnya adalah sekarang setelah Anda tahu apa yang akan Anda lakukan? Karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah penderitaan yang berkepanjangan. Anda berhak mendapatkan kejelasan. Anda berhak mendapatkan kebenaran. Anda berhak mendapatkan rasa hormat. Jika ini beresonansi, bagikan dengan seseorang yang membutuhkannya. Bahkan jika mereka belum ingin mendengarnya. Terkadang kebenaran lebih mudah diterima jika datang dari tempat lain. Tetap waspada, tetaplah kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika pesan ini menyentuh Anda, pahamilah ini. Kekuatan Anda tidak pernah diambil dari Anda. Anda yang memberikannya dan Anda dapat mengambilnya kembali kapan saja. Berhentilah mengejar apa yang menguras energi Anda. Mulailah memilih apa yang memperkuat Anda. Jika Anda siap untuk menjadi tenang, disiplin, dan tak tergoyah, berlanggananlah saluran ini. Suka video ini agar lebih banyak pria mendengar apa yang tidak diajarkan siapapun kepada mereka. Dan beri komentar. Saya memilih diri saya sendiri. Jika Anda sudah selesai memohon perhatian dan siap untuk merebut kembali nilai Anda, keheningan Anda akan berbicara dan ketika itu terjadi, dunia akan mendengarkan. Yeah.